Hai, aku DKB. Sengeri apa sih film yang sampai-sampai bikin Opung Luhut meneteskan air mata? Ini pendapatku. Sebelum lanjut nonton videonya, aku yang menyampaikan kalau semua isi video ini adalah murni pendapatku yang paling jujur setelah aku nonton filmnya. Jadi kalau misalnya ada pendapatku yang kira-kira tidak sependapat dengan kalian ataupun kurang berkenan, mohon maaf. Tapi itu semua bukan dengan tujuan atau niat untuk merendahkan atau mendiskreditkan pelaku-pelaku film atau orang-orang yang berada di balik film itu, tapi hanya ingin menyampaikan apa yang ada dalam hati saja setelah menonton video itu. Yang pertama kita bahas tentang cerita dari film ini. Awalnya aku sempat underestimate dengan cerita dari film ini. Kenapa begitu? Karena komedi dan drama dari film ini awalnya itu kayak nggak ada terasa gitu. Padahal dari trailernya sudah ada sedikit diceritakan tentang komedi dan dramanya. Tapi setelah semakin lama dan semakin lama, komedinya itu dari awal itu aku rasa receh, tapi semakin lama semakin naik sampai satu titik sini dia lurus masih sama, lalu naik lagi. Begitu juga dengan dramanya juga awalnya juga biasa aja, masih perdebatan yang biasa saja, tapi semakin lama semakin naik. Coba deh kalau misalnya kalian yang sudah nonton pasti tahu atau dan mungkin merenungkan, kok iya betul juga. Atau kalau misalnya kalian belum nonton, coba deh, setelah kalian nonton apakah yang gue bilang itu benar atau salah. Kalau misalnya nggak sependapat, kalian mungkin bisa serta tulis di kolom komentar, tapi ingat jangan spoiler, kasih tahu kisi-kisinya aja, gak usah dikasih tahu secara gamblangnya bagaimana, apakah setuju atau enggak. Kalau nggak setuju, kasih tahu di kolom komentar apa alasannya, dan ingat no spoiler. Yang kedua ini aku bakal bahas tentang karakter yang ada di film ini. Untuk karakter yang dalam film ini aku merasakan setelah menontonnya itu, setiap karakter yang ada di dalam film ini, baik yang ada di posternya mereka punya porsinya masing-masing. Mau itu frekuensi hadirnya itu atau in frame-nya itu sedikit atau banyak, tidak mempengaruhi, karena sedikit bukan berarti dia tidak berperan dalam ceritanya itu. Walaupun dia sedikit, dia punya peran dalam cerita itu. Jadi setiap karakternya, baik itu siapa, si Mama, Domo, Sarma, Gabi ataupun Sal, mereka punya porsinya masing-masing yang sangat-sangat berperan dalam filmnya itu. Nah, coba kalau kalian yang udah nonton, apakah setuju dengan pendapatku atau kurang setuju? Dan yang untuk kalian yang belum nonton lah. Jangan nunggu di OTT, mungkin masih 1 tahun lagi. Tonton aja sekarang di bioskop terdekat kalian. Oke, lanjut. Kita bahas tentang karakternya lagi. Ada beberapa kekurangan dari karakter yang aku lihat, tapi itu bukan sesuatu yang cukup besar dan terlalu mempengaruhi, yaitu logat dari Pak Domo yang diperankan oleh Arswendo Beningswara dan Mak Domo yang diperankan oleh Tika Panggabean. Yang aku sayangkan apa? Logatnya masih kurang Batak. Sebagaimana aku sebagai orang Batak Toba tahu bagaimana logat Batak, rasanya mereka masih kurang. Tapi untuk orang Batak yang sudah lama di perantauan dan jarang ada di tanah Batak, usaha yang mereka lakukan itu udah cukup bagus. Walaupun masih kurang, tapi dengan keterbatasan waktu dan beberapa halnya juga, itu masih bisa dimaklumi. Tidak mengganggu atau merusak inti dari filmnya. Lalu selanjutnya aku punya karakter favorit. Awalnya sebelum aku nonton filmnya, aku ingin menetapkan siapa karakter favoritku di dalam film itu. Satu aja, tapi nggak bisa. Karena ada 2 nama yang menarik perhatianku, yang nyantol aja dalam hati.
setelah nonton film itu. Yang pertama itu Gabi, bukan karena nama kami sama ya, sama Gabi. Kenapa aku suka Gabi? Setiap Gabi ngasih kata-kata itu, karakter atau kata-kata sindiran-sindiran dan sarkasmenya itu ngena gitu di hati. Seperti relate gitu ya, atau mungkin karena sama Gabi suka yang sarkas ya. Yang kedua, karakter kedua favoritku adalah Amang Pandita. Coba deh untuk kalian yang udah nonton, apakah kalian sama karakternya dengan Amang Pandita? Kenapa aku suka Amang Pandita? Karena kalau setiap Amang Pandita masuk ke dalam frame itu, masuk ke dalam scene itu, pasti suasana berubah. Pokoknya setiap Amang Pandita masuk ke dalam film itu, pasti orang seperti dia ditunggu-tunggu gitu. Kalau dia udah masuk, apa ini yang akan terjadi gitu. Contohnya itu yang paling mirip menurutku seperti di film Ice Age. Kalian tahu kan tupai yang ada di film Ice Age? Kurang lebih menurutku sama seperti itu. Makanya itu dia seperti tokoh yang ikonik, bukan tokoh utama, tapi ikonik dan ditunggu-tunggu. Setiap kalau dia mau masuk itu akan ada sesuatu gitu. Ya seperti itu tupai yang ada di film Ice Age. Mirip-mirip seperti itu. Yang ketiga, aku mau bahas tentang visual atau sinematografi dari film ini. Sinematografi atau visual dari film ini gak ada lawan. Keren sekeren-kerennya. Kenapa aku bilang gitu? Shot pertama dari film ini, established shot dari drone. Hal yang pertama kali keluar dari mulutku setelah saat shot pertama itu adalah saking keren dan treatment dari kameranya itu seakan memberikan nyawa yang membuat filmnya itu semakin bagus, bukan hanya mengandalkan sinematografi tapi memperkuat dari ceritanya. Cuman ada beberapa yang aku sadari, dia di film itu ada shot-shot yang bocor di cermin. Mungkin kalau kalian yang udah nonton bakal ngeh atau mungkin enggak. Tapi untuk yang belum nonton mungkin kalian bisa melihatnya. Tapi semua shot keren, DOP-nya keren. Bang Padrina dia DOP, salut bang. Yang keempat aku pengen bahas tentang musiknya. Musik yang ada di film ini. Sebelum aku nonton filmnya, film ini kan ada unsur atau elemen tentang kembali ke kampung kan. Dan official soundtrack dari film ini Utana Mertua. Padahal untuk tema yang mirip-mirip, yang masih dimainkan oleh Bang Vicky Shanipart ada lagu Taringot. Awalnya aku pikir kenapa nggak lagu itu yang dibikin di film ini. Tapi setelah nonton, aku baru nyadar, walaupun dengan tema yang sama, tapi isi dari lagu dan pesan yang disampaikan dari kedua lagu itu berbeda. Dan setelah nonton juga, aku merasa memang official soundtracknya yang sekarang itu yang paling cocok. Karena kalaupun dibikin lagu yang Taringot itu, dia kurang merepresentasikan dari filmnya. Gak masuk aja kalau dimasukkan ke dalam filmnya, gak nyambung gitu, kurang cocok. Tapi dari semuanya itu, lagunya, apalagi lagu yang mungkin hampir semua orang yang udah nonton itu bakal nempel itu, mungkin lagu Ujuningol. Kalau misalnya kalian belum nonton, pas waktu lagu Ujuningol
Kon diputar, kalian tahu apa yang akan terjadi. Kalau sempat lagu itu diputar dalam filmnya, kalian bakal tahu. Yang nonton pasti udah ngerti apa maksudnya. Dan buat nonton film biar kalian tahu kenapa aku bilang kalau udah ada lagu Ujung Mulut pasti mood atau suasananya langsung. Salut untuk Novi Syanipar, untuk Ogar Nababan penyanyinya, untuk semua lagu-lagu pencipta lagunya. Semoga kedepannya film Batak juga digemari teman-temannya, dan film-film kesukuan lainnya makin dicintai orang-orang. Keren sih. Yang terakhir, kesimpulanku tentang film ini. Kesimpulanku tentang film Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah film Ngeri-Ngeri Sedap adalah film Batak paling relatable sejauh ini. Kenapa aku bilang gitu? Karena walaupun film ini mengangkat isu dari keluarga Batak atau dari suku Batak, bukan berarti film ini tidak bisa dinikmati oleh suku lain. Walaupun kalian dari suku-suku lain, atau misalnya orang Batak yang sudah lama di perantauan dan jarang ke kampung halamannya, tapi ada beberapa hal yang mungkin masih relate pada orang-orang di luar Batak atau yang masih bersinggungan dengan Batak gitu. Mungkin ada teman kalian yang orang Batak yang mungkin kalian hanya lihat dia keras dari cara dia ngomong atau nadanya, tapi ada hal-hal lain yang mungkin tidak terlihat oleh kalian dalam kehidupannya, tapi cukup tergambar jelas dalam film ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, harusnya kalian udah nonton film ini untuk tahu kenapa film ini memberikan pesan yang cukup kuat. Mau itu kalian orang Batak ataupun non-Batak. Dan untuk yang sudah nonton, coba kalian kasih tahu di kolom komentar apa kesan kalian setelah nonton film ini. Biar mungkin nanti yang belum nonton kalau lihat komentar kalian jadi tertarik nontonnya. Tapi ingat, komennya jangan spoiler. Oke, terakhir dari aku ngasih nilai untuk film ini 9,5. Tapi kalau ini 9,5 gini ya, gini. Kenapa aku kasih nilai 9,5? Karena filmnya sangat bagus. Ceritanya bagus. Cerita yang diangkat, cerita tentang keluarga Batak tapi masih bisa dinikmati oleh orang-orang lain, atau elemen-elemen dari yang Batak yang bisa dinikmati orang lain. Contohnya mungkin makanan dan yang lain-lainnya nanti yang bisa kalian lihat di dalam film ini. Yang kedua, sinematografinya. Sinematografi dalam film ini seperti yang aku sampaikan barusan, keren. Memperkenalkan bagaimana daerah-daerah di sekitaran Danau Toba yang pemandangannya itu menenangkan hati. Sebagai orang yang tinggal di sekitar Danau Toba juga merinding gitu melihat cara pengambilan gambarnya, sangat-sangat keren. Dan yang ketiga, karakter-karakter dalam film ini dibungkus dan dirancang sangat bagus. Untuk Bang Bene, sutradara dan penulis film, keren dong. 2 jempol untuk Bang Bene. Karena membuat dialog dari tiap karakternya dan pemilihan karakternya di setiap film itu keren sih. Keren. Itu sih. Dan terakhir, musiknya seperti Novi Syanipar, keren. Jadi buat apa lama-lama lagi, jangan tunggu filmnya ada di OTT karena mungkin bisa setahun lebih kalian akan kehilangan hype-nya, udah kurang terasa lagi. Dan masa sih kalian gak ngerti apa yang diomongin teman-teman kalian di tongkrongan
atau kalian pengen di spoilerin teman-teman kalian yang ada di tongkrongan? Kalau nggak mau, datang ke bioskop, jangan ngerekam, nikmati filmnya, dan jangan spoiler. Sekian dari aku tentang bagaimana pendapatku tentang film ini. Like kalau kalian suka tentang videonya, komen kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin bisa perbaiki dalam video ini, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang udah nonton bisa berbagi pendapat dengan aku di sini, atau yang belum nonton bisa jadi ikut nonton. Dan jangan lupa nontonnya di bioskop, jangan nonton film bajakan, dan jangan lupa terakhir subscribe. Sekian dari aku DKB dan Olas. Bagus sih. Dapat poster yang ada tanda tangannya.